Dari mentari pagi yang begitu hangat, hingga terik matahari yang mulai menyengat, hari ini kelima Pandawa tengah bersemangat, tak peduli seberapa lelah dan berkeringat, dengan rasa kesetiakawanan yang teramat sangat. Persahabatan akan selalu mereka ingat-ingat. Jika Pandawa 5 biasanya ada di cerita pewayangan, di dunia nyata pula, di cerita pelangi, juga terdapat Pandawa 5, yaitu Wawan, Wildan, Wendy, Wicak, dan juga Wasis. Kelima Pandawa ini memang bukan saudara. Mereka sahabat, tapi rasa saudara. Dan saat ini, kelima Pandawa itu sedang bersiap hendak melamar pekerjaan. Mereka selalu berharap agar bisa bersama-sama mendapat pekerjaan yang sama, agar tetap bersama sampai kapanpun. Itu karena persahabatan yang solid di antara kelimanya. Kecuali Wildan anak baru. Tapi meski anak baru, Wildan merasa nyaman dan cocok berbaur dengan para seniornya. Di loket wisata, tepat pukul 8:30 pagi, Wawan dan juga Wildan baru saja tiba dengan menggunakan moge Wildan. Dan di sana sudah ada Wasis yang datang lebih dulu. Loh, Mas, mana Wendy sama Wicak? Mereka ikut ngelamar kan? Ya iyalah, aku kan cari lowongan buat kita semua. Coba telepon, jangan-jangan mereka kesiangan. Bisa gawat kalau sampai telat. Ya Mas. Baru saja hendak menelpon, Wendy baru saja tiba dengan Wicak. Wen, baru aja aku mau telepon, udah datang. Iya, soalnya baru pulang dari mes, ucap Wendy. Ngapain balik ke mes, Wen? Kan udah tinggal sama Wicak. Iya, habisnya semalam aku diusir. Tapi habis itu dia nyusul, gak kuat, kangen sama aku. Wicak tak menanggapi. Wicak hanya melotot pada Wendy, agar supaya tak keceplosan kejadian semalam. Ya sudah, sekarang kita meluncur ke sana. Kalian ikuti aku. Oke. Kelimanya pun saat ini sama-sama berangkat menuju Men's Spa, lokasi di mana mereka melamar pekerjaan. Tak lama kemudian, kelimanya sampai. Dan ada security berbadan besar tengah berjaga di depan pintu masuk di mana baru pagi hari saja mobil-mobil sudah pada berdatangan. Selamat pagi. Pagi Pak, kita mau melamar jadi terapis di spa ini. Oh, langsung saja masuk ke jalur kiri. Baik Pak, terima kasih. Guys, ayo, ucap Wasis semangat. Dan kelimanya pun masuk. Baru saja masuk, kelimanya sudah disambut oleh pria berbadan besar, berotot tapi dengan gestur yang agak-agak lembek maksudnya. Kak, ini namanya Kebo, ucap Wildan setengah berbisik pada Wawan. Kebo? Iya, Kebo, kekar-kekar boti. Oh, sepertinya ini spa khusus gay deh kak. Jangan komen dulu, kita lihat aja. Wen, kok karyawan spanya badannya gede-gede ya? Aku kan kurus, apa masuk ya? Kalau aku gak keterima, gimana? Ganteng-ganteng lagi, cakep-cakep. Aku jelek begini. Kamu masih mending. Kalau kamu gak diterima, aku gak akan mau kerja di sini. Hehehe, makasih ya. Iya sayang. Morning semua, kenalin nama saya Senja alias Senang Dimanja. Silakan duduk dulu. Saya akan menjelaskan apa saja tugas dan apa saja yang harus kalian lakukan sebagai terapis di spa khusus pria. Di sini, pertama-tama saya menjelaskan gaji kalian yang tertera di lowongan itu 5 juta itu bohong. Hah? Sontak semuanya kaget. Eits, tunggu. Jangan salah paham dulu. Yang dimaksud bohong adalah gaji kalian bisa lebih dari itu karena gaji kalian itu ditentukan oleh setiap tamu yang datang. Kami yang mengatur setiap terapis akan kebagian tamu setiap harinya. Setiap tamu sekali treatment harus membayar 300.000 dan pendapatan kalian dibagi dua 50/50 dengan manajemen. Itu artinya setiap melayani satu tamu kalian mendapatkan uang 150.000. Bayangkan jika kalian dalam sehari mendapat lebih. Dan spa ini banyak peminatnya. Kalian bisa lihat dari pagi sudah ada tamu yang datang. Bisa dipastikan setiap harinya
saja, kalian harus saya training dulu. Tapi jangan khawatir, untuk menjadi terapis di sini kalian tidak perlu training hingga berbulan-bulan. Cukup 15 menit saja sudah cukup. Baru saja Senja hendak mentraining kelimanya, namun dia mendapat telepon dari pemilik jika tamu mulai banyak dan terapis kewalahan. Baik bos, baik, saya langsung terima saja mereka. Baik bos, hari ini kalian gak perlu training, praktek. Saya pikir jika kalian berniat bekerja di sini, kalian sudah tahu apa saja yang harus kalian lakukan. Ikut saya, kalian harus ganti seragam dan ingat, jangan sampai mengecewakan customer, baik tamu yang baru maupun pelanggan. Paham? Paham? Ucap kelimanya kompak. Kelimanya pun kini tengah memakai seragam. Setelah itu, kemudian mereka diantar masuk di ruangan atau bilik yang sudah ditentukan oleh Senja, yang sudah disiapkan untuk melayani para tamu. Wawan bersama Wildan dalam satu ruangan sauna, lalu dan Wicak dalam satu ruangan di ruangan pijat, sedangkan Wasi sendirian ditempatkan di bagian refleksi. Kelimanya pun sudah diketahui selebaran yang di sana ada petunjuk dan tata cara bagaimana menjalankan pekerjaan masing-masing, baik yang bertugas di sauna, pijat maupun di refleksi. Dan kini kelimanya bersiap menunggu tamu masuk. Di ruangan sauna, Wawan dan Wildan tengah bersiap menunggu tamu sembari membaca petunjuk apa saja yang harus mereka lakukan. Dan setelah mereka mulai mengerti, keduanya melipat kertas tersebut dan memasukkannya ke saku celana. Kak, kakak yakin? Tentu saja, ternyata mudah. Tidak sulit, kita tinggal menyapa tamu, menyuruh mereka memakai handuk yang sudah disiapkan, kemudian nyalakan pemanas ruangan, lalu mempersilahkan mereka masuk di ruangan sauna. Dan kita hanya menunggu mereka selama sekitar 15 menit. Udah, itu aja. Sepele? Aku rasa tak sepele itu, Kak. Maksud kamu? Lihat itu, Kak. Hah? Kondom? Pelumas? Pagi, silakan, ucap Wildan menyapa dengan ceria. Belum sempat rasa kaget Wawan akan adanya kondom dan pelumas yang tersedia di ruangan, dua tamu sudah ada yang masuk. Silakan, ini handuknya, ucap Wawan menyerahkan handuk kepada pria berbadan besar itu. Namun bukannya handuk yang diraih, malah tangan Wawan yang diraih. Tak hanya meraihnya, pria itu juga menahan tangannya. Saya akan kasih kamu lebih. Saya mau servis BJ. Tidak. Seketika Wildan kesal dan melepas tangan pria itu dari Wawan saat tamu pria itu menyentuh tangan Wawan dan memintanya untuk melakukan BJ. Kak, jangan mau. Santai. Aku juga akan mempekerjakan kalian berdua. Kalian bisa bergantian, jadi jangan berebut. Tidak, aku tidak sudi. Apa maksud kalian? Kalian dipekerjakan di sini untuk melakukan itu, bahkan lebih dari itu. Kak, ayo kita pulang. Sudah kuduga, spa ini gak beres. Wildan, maaf mas, saya di sini hanya bekerja, tidak melayani di luar profesi saya. Baru kali ini ada orang macam seperti kalian. Kalian karyawan baru ya? Apa kalian tidak tahu? Kalian bekerja di sini itu bukan sekedar untuk melayani spa saja, tapi juga untuk bisa dipakai sama tamu. Maaf mas, kami tidak bisa, ucap Wawan menolak. Sombong banget kalian. Berapa sih harga mulutmu? Berapa harga boolmu? Tinggal bilang. Wildan, jangan. Wildan tiba-tiba menonjok wajah pria itu, dan pria itu hendak membalas. Namun dihalangi oleh Wawan yang membuat pria itu kesal lalu mengeluarkan ancamannya. Aku akan menyuruh kalian dipecat dan akan menuntut spa ini. Aku gak takut. Bangsat, ucap pria itu kemudian kecewa lalu pergi meninggalkan ruangan dan keluar. Wildan, kamu jangan main hakim sendiri. Kok kakak malah nyalain aku? Aku ngelindungin kakak loh. Wildan,
Aku laki-laki, bukan perempuan. Aku nggak butuh perlindungan. Aku tahu, aku paham. Tapi kita nggak bisa main hakim sendiri. Nanti kita bisa dituntut. Terus, kakak mau nurut? Kakak mau dibayar buat ngelayanin dia? Wildan? Seketika wajah Wawan berubah dan terlihat kesal, yang membuat Wildan terdiam dan sadar. Maaf kak, aku cuma apa? Aku cuma... Sudahlah, ayo cari yang lain. Di ruangan pijat sendiri, Wendy dan Wicak juga sedang membaca selebaran tata cara terapis dan juga masih menunggu tamu yang masuk. Wicak yang penasaran melihat perlengkapan pijat atau spa massage. Ketika membuka lemari, Wicak terkejut saat dia menemukan kondom, pelumas, dan benda aneh. Seketika dia menanyakan pada Wendy yang terlihat malas-malasan. "Wen, sini. Ini apa, Wen? Kok bentuknya kayak punya kita?" tanya Wicak yang membuat Wendy seketika geleng-geleng sambil menyunggingkan senyumnya. Kemudian merampas benda itu dari tangan Wicak. "Ini namanya sex toys. Alat main buat orang-orang yang kesepian. Bahkan kadang yang gak kesepian juga suka main kayak ginian." "Main ginian? Terus cara mainnya gimana, Wen? Ini dimasukin ya? Berarti yang suka main kayak gini cewek dong, Wen? Kan ini bentuknya kayak punya kita." "Ya enggak juga. Terus kalau buat cewek, buat apa mainan ini disediakan di sini? Maksud kamu, laki-laki juga mainan beginian? Loh kok aneh ya? Kerjaan kita kayak gini." "Aku kan udah ngingetin sama kamu. Tapi kamu sama Mas Wasis ngeyel." "Iya ya. Tapi gak apa-apa. Asalkan kita gak macem-macem. Kita lihat aja nanti." Cekrek, pintu ruangan terbuka. "Selamat siang, Masas." "Ya, saya mau double masas. Jadi saya mau kalian berdua sama-sama memijat saya." Ucap tamu itu yang membuat Wendy dan Wicak saling berpandangan. Dan Wicak pun mengiyakan. "Baiklah, ini handuknya, silakan ganti dulu." Wendy dan Wicak pun mempersiapkan segalanya. Dan tamu pun hanya memakai handuk di bagian bawah saja. Lalu mulai telungkup. "Permisi ya Mas." "Silakan." Wicak pun mulai membalurkan oil massage lalu meratakannya ke seluruh tubuh bagian belakang. Kemudian keduanya kini mulai memijat. "Ngomong-ngomong, aku baru lihat kalian di sini." "Iya Mas, kita baru hari ini," ucap Wicak menjawab. Sedangkan Wendy terlihat malas-malasan. "Tapi meski kalian baru bekerja, tapi pijatan kalian cukup terasa nikmat, terutama kamu." "Siapa namamu?" tanya tamu itu pada Wicak, yang membuat Wendy menunjukkan wajah tak sukanya. Wicak Mas." "Wicak, aku suka sentuhan tanganmu." "Dan kamu? Siapa namamu?" "Wendy," ucap Wendy datar. "Wendy, tolong lebih kencang sedikit. Masa badan aja gede tenaga gak ada?" "Iya, maaf," ucap Wendy menambah tingkat kekerasan pijatannya. Dan tiba-tiba, "Au, kamu bisa kerja gak sih? Bukannya malah enak, malah remuk semua badanku. Keluar kamu, aku hanya butuh satu terapi saja." "Tapi..." "Wendy, udah gak apa-apa, biar aku aja, kamu dilihat dulu." "Tapi wih, gak apa-apa, nanti duitnya aku bagi 2, gak usah khawatir. Daripada gak dapet tamu, siapa tahu aja aku dapet tips. Lumayan, ntar pakai kita ngebakso lagi. Udah sana," ucap Wicak berbisik dan mengusir Wendy. Dan Wendy pun dengan berat hati terpaksa keluar. Ketika Wendy sudah keluar, Wicak kembali melanjutkan pijatannya. Setelah puas memijat bagian atas, pijatan Wicak kini di bagian kaki dan berjalan menuju atas sampai pangkal paha. Wicak terkejut saat mendengar desahan tamu ketika jari jemarinya menyentuh pangkal pahanya. Namun meski terkejut, Wicak tetap mencoba bersikap tenang. "Wicak, ya, pijatanmu nikmat sekali. Saking nikmatnya, kamu mampu membuat saya ereksi."
Terima kasih mas. Cukup, saya mau sekarang bagian depan. Oh, baik mas. Tamu itu pun seketika terlentang dan bersiap menerima pelayanan Wicak kembali. Wicak mulai membalurkan kembali oil massage ke tubuh tamu dan perlahan demi perlahan mulai memijatnya kembali. Sembari memijat, Wicak sempat tersenyum pada tamu yang terus-menerus memperhatikannya. Wicak merasa sedikit gugup dan entah mengapa muncul ketakutan dan rasa tidak nyaman pada dirinya. Apalagi tatapan tamu itu terlihat mesum. Tak hanya menatapnya saja, namun tangannya perlahan mulai beraninya menggerayangi punggungnya dan kini turun menggerayangi pantat, lalu sedikit meremasnya. Jangan takut, di sini sudah biasa. Tapi saya tidak biasa mas, saya hanya bekerja. Justru ini termasuk pekerjaanmu, melayani tamu dan rela disentuh oleh para tamu. Dan jika kamu menolak, maka kamu akan tahu akibatnya. Rileks aja, aku tahu kamu baru. Ucap tamu itu mengancamnya. Iya mas. Sekarang aku ingin merasakan kelihayan tanganmu di kejantananku. Ucap tamu itu sembari membuka handuknya yang memperlihatkan kejantanannya yang sudah berdiri. Apa? Lakukan. Jika menolak, kamu tidak ingin kulaporkan. Ini sudah tugasmu, jangan macam-macam. Tapi maaf, saya tidak bisa. Kamu anak karyawan baru aja udah belagu. Jangan sok suci. Aku tahu orang-orang sepertimu itu butuh uang. Lepas mas, atau aku akan memukulmu. Bukannya Wicak memukul tamu, malah si tamu yang memukul Wicak duluan. Sehingga kini Wicak yang tersungkur berada di ranjang pijat. Mas, mau apa? Jangan. Mau apa lagi? Tugasmu melayaniku. Ucap si tamu memaksa membuka celana Wicak. Tolong, Wen! Wicak mencoba berteriak, namun tamu itu mencoba membungkam mulutnya. Jangan coba-coba teriak. Wen! Begitu celana Wicak terbuka sempurna, pintu ruangan pun terbuka. Wendy berlari ke arah tamu dan menarik tamu itu, lalu menonjok wajahnya hingga tersungkur dan ujung hidungnya mengeluarkan darah. Jangan sentuh milikku. Wendy membantu menaikkan celana Wicak, lalu menarik tangan Wicak keluar ruangan, meninggalkan tamu yang masih di dalam. Wendy menarik kasar tangan Wicak dan membawanya mencari yang lain. Wen, sakit, jangan kenceng-kenceng napa nariknya. Kamu pikir hatiku gak lebih sakit melihat orang yang aku sayang dilakukan semena-mena dan hampir dilecehkan? Iya, maaf. Aku gak percaya sama omongan sahabatku sendiri. Mulai sekarang, kita batal kerja di sini. Kita cari yang lain. Iya. Kak Wen, Kak Wicak, teriak Wildan dan disusul Wawan di belakangnya. Wildan, kenapa kalian keluar? Kakak ngapain juga? Padahal tamu lagi banyak-banyaknya. Guys, fix kita udahin aja kerja di sini. Bener-bener gak beres. Kita cari aja kerjaan yang lain. Ucap Wawan yang membuat semua mengangguk. Loh, Mas Wasis mana? Ayo kita cari Mas Wasis kabur dari sini. Oh iya, ayo kita cari. Mana ruangannya banyak lagi. Tadi Mas Wasis bilang di ruangan refleksi. Ayo, cepetan. Ruangan refleksinya di belakang dan di sana juga nggak cuma satu ruangan aja kata Senja. Ucap Wawan. Sudahlah, kita buruan cari, apalagi Mas Wasis sendiri. Oke. Keempatnya pun kini mencari Wasis melewati lorong remang-remang yang sebelah kanan dan kiri lorong berjejer pintu ruangan-ruangan spa. Lorong itu begitu panjang dan bahkan keempatnya sempat menyasar dan salah masuk. Dan anehnya tak ada yang mengawasi mereka. Di ruangan refleksi sendiri, Wasis sedang sibuk mencuci kaki seorang laki-laki bertubuh gempal dan juga memijat kakinya di dalam baskom. Dan satu lagi, pria kurus sedang memvideo Wasis yang sedang merefleksi titik-titik syaraf yang ada pada telapak kaki pria gempal tersebut. Mas siapa tadi? Wasis, Mas. Mas Wasis baru ya di sini. Karena saya langganan di sini. Meski karyawan di sini puluhan,
Tapi saya tahu wajah lama dan wajah baru. Iya mas, saya baru hari ini. Oh, pantas saja. Saya cuma mau kasih tahu. Saya setiap kesini selalu ambil video. Gak apa-apa kan? Oh, gak apa-apa. Bagus itu malah. Biar spa ini terkenal dengan pelayanannya yang bagus dan terapis yang ramah-ramah. Gak cuma ramah, tapi juga tampan-tampan. Termasuk masnya. Ucap pria gempal itu terlihat genit, menggoda, yang membuat Wasis jadi merasa aneh. Wasis jadi teringat Wawan. Apa jangan-jangan pria ini homo seperti Wawan? Belum merasa penasarannya terjawab, Wasis terkejut. Saat pria gempal itu tiba-tiba mengeluarkan segepok uang berwarna merah dari tasnya. Ini. Hah? Kenapa? Kurang? Ini, aku tambahin. Totalnya 5 juta. Dan aku gak pernah kasih sebanyak ini pada terapis di sini. Tapi untuk cowok setampan kamu, aku rasa gak rugi. Karena memang aku gak mau rugi. Mas Wasis ngerti kan? Jadi bisa kita mulai. Maksudnya mulai video? Iya. Oh boleh, gak apa-apa. Ucap Wasis memasukkan gepokan uang pada sakunya. Bagus. Berdirilah. Hah? Iya, berdirilah. Kalau saya berdiri, gimana saya ngerefleksinya? Aku yang akan merefleksi Mas Wasis. Lebih tepatnya merefleksi milik Mas Wasis. Ucap pria gempal tadi hendak memaksa membuka celana Wasis dan Wasis mulai panik. Mau ngapain? Apalagi? Tadi kan kita udah sepakat. Ayo cepat buka. Aku ingin ngerasain milik terapis ganteng seperti masnya. Dijamin senang sama seponganku. Sepong? Gak mau. Aku bukan homo. Minggir. Bro, tahan dia. Kalian jangan macam-macam. Aku bisa laporin ke bos. Yang ada bosmu malah senang. Ucap pria gempal itu yang berhasil membuka celana Wasis dan kini hendak meraih milik Wasis. Mau diapain manukku? Lepasin. Besar juga punya masnya. Sayang masih loyo. Harus dibangunin dulu. Jangan. Brak. Lepasin dia. Teriak Wicak, lalu disusul Wawan dan Wendy yang memukul 2 tamu tadi. Sedangkan Wicak dan Wildan membantu Wasis keluar ruangan. Ayo mas, keluar. Wan, ayo cepat kabur. Jangan kabur kalian. Kembalikan duitku. Sialan. Kelimanya pun kabur ke depan. Dan begitu sampai di depan, mereka dihadang senja. Mau kabur kemana kalian? Kami batal kerja di sini. Gak bisa. Kalau kalian mau berhenti, kalian harus ganti rugi. Enak aja. Kami gak mau. Bodyguard, urusin mereka. Beberapa bodyguard berbadan besar menangkap kelimanya. Mereka hendak digiring ke suatu tempat. Namun begitu hendak dibawa, beberapa orang berseragam datang dengan membawa pistol. Jangan bergerak, angkat tangan, spa ini dikepung. Seketika semua mengangkat tangan dan ternyata polisi menggerebek spa ini. Mana pemiliknya? Manajernya mana? Manajernya, cepat tunjukin dan jangan ada yang kabur. Kami melakukan penggerebekan berdasarkan laporan warga karena spa ini meresahkan masyarakat dan kerap dipakai pesta seks para gay. Pak, saya nggak homo pak, saya normal. Saya juga masih normal pak, saya suka perempuan. Saya cuma ngelamar kerja, kita dijebak. Teriak Wicak dan Wasis yang membuat Wawan, Wendy dan Wildan memperhatikan keduanya. Dan seketika Wicak dan Wasis sadar karena tak sengaja membuat ketiganya tersinggung. Sorry. Cepat katakan, di mana bos kalian? Iya pak. Senja pun mengantar salah satu polisi ke ruangan atas. Lalu tak lama kemudian pemilik spa turun dan beberapa terapis keluar. Dari beberapa ruangan, polisi kemudian membawa 3 orang dan menetapkannya sebagai tersangka. Semua karyawan pun dibubarkan dan disuruh keluar dan akhirnya spa khusus gay itu pun ditutup dan diberi garis polisi. Gila. Aku gak nyangka Wen. Maafin aku ya bro, ucap Wicak menyenggol Wendy yang sedari tadi tampak cemberut dan kesal. Sudah,
kalian gak usah berantem. Besok nanti kita cari kerja lagi. Dari kemarin kita udah cari kerja mas, tapi susah. Kalaupun ada, jarang ada yang bareng-bareng kayak gini. Kalau lama-lama kita gak dapat kerja, bahaya. Oh iya, hari ini kan kita gajian sama bos. Ucap Wawan semangat. Biarpun gajian, tapi kalau kita belum dapat kerjaan, lama-lama uang kita akan habis, Wan. Ucap Wicak pada Wawan. Udah, tenang. Habis ini aku traktir kalian makan di warteg. Lihat ini. Wah, dapat dari mana uang segepok, Mas? Iya, jangan bilang Mas nyolong. Wasis memukul kepala Wawan, Wendy, Wicak, kecuali Wildan. Ngawur aja cangkem kalian, ini duit halal. Tadi itu tamu brengsek tiba-tiba kasih aku duit. Asalkan aku mau di video. Lah namanya dikasih rejeki siapa mau nolak? Ya aku pikir dia mau video aku lagi mijet kakinya. Nggak taunya malah kurang ajar. Manukku mau diisep sama dia. Ternyata dia mau bikin video bokep. Untung aja kalian datang. Nih, buat kalian 500 bagi rata. Anggap aja uang ini uang hasil mijetku tadi. Lagian enak aja, aku kan udah ngeluarin tenaga mijet. Neken-neken kakinya, masa nggak dapat bayaran? Ambil, ini uang halal. Lumayan toh buat tambah-tambah sebelum dapat kerjaan. Ucap Wasis membagi uang pada keempatnya. Wah, makasih ya mas. Lumayan, pakai tambah-tambah biaya hidup. Ucap Wawan senang. Makasih mas. Semoga mas Wasis banyak rezekinya. Ucap Wicak sambil menepuk pundak Wasis. Sama-sama, kita harus solid. Kan kita sudah janji susah senang bersama. Ucap Wasis. Mas, makasih ya. Lumayan buat aku beli CD. Kebetulan CD-ku udah bolong. Wih, aku ambil 200 aja. Yang 300 buat kamu. Ucap Wendy. Iya, terserah mau pakai apa aja. Yang penting berguna. Loh, kok dikasih aku? Udah, ambil aja. Kamu kan istriku. Istri palamu? Aduh. Kak Wasis. Ya Will. Aku tahu aku anak baru di antara pertemanan kalian, tapi aku salut dengan pertemanan kalian. Belum pernah aku melihat pertemanan semanis ini, karena aku juga dulu punya teman, tapi mereka justru meninggalkanku di saat aku susah. Mereka ada di saat aku di atas saja, dan di saat seperti ini, mereka justru hilang satu persatu. Dan sekarang aku sangat bersyukur, salut, dan bangga berada di antara kalian. Makasih Kak. Makasih Kak Wasis, Kak Wendy, Kak Wicak, dan terutama sambil melirik Wawan di sampingnya. Kak Wawan, makasih telah mau tinggal bersama orang asing sepertiku. Dan seperti yang dilakukan Kak Wendy pada Kak Wicak, aku akan serahkan uang ini pada Kak Wawan saja, karena aku sama-sama menumpang. Ambillah Kak. Gak usah, pegang aja sendiri, itu hakmu. Lagian belum waktunya bayar kos. Kamu juga baru beberapa hari tinggal bersamaku. Kak, ambillah. Aku akan sedih jika kakak menolaknya. Kakak lebih membutuhkannya. Wan, ribet amat Wan. Ambil aja napa sih? Ucap Wasis kompor. Ya sudah, kalau gitu bulan ini kamu gak usah bayar kos lagi. Hehe. Iya Kak. Ucap Wildan senang. Ya sudah, aku lapar. Kalian mau makan apa? Warteg. Aku yang traktir. Jangan warteg mas. Bosen. Aku kan tiap hari masak-masakan warteg. Apa ya? Gimana kalau kita ngopi? Ucap Wildan memberi saran. Ngopi aja gak kenyang. Kalau warteg lebih enak masakan Wicak kemana-mana. Ucap Wendy yang sama-sama pecinta nasi warteg sama seperti Wasis. Kak, aku sempat kenalan sama pengunjung dari kota. Dan dia memberiku brosur namanya Sun Cafe. Tapi agak jauh dikit. Dan di sana gak cuma ada kopi loh. Ada cemilan juga. Ayo, aku mau. Ucap Wawan semangat. Aku juga mau. Sekali-kali biar keren nongki di kafe. Tambah Wicak antusias. Ya sudah. Aku manut-manut aja. Gimana Wen?
Aku sih terserah istriku aja. Lagi-lagi Wicak memukul kepala Wendy. Udah, jangan bercanda terus. Ayo cabut. Wildan, kamu duluan petunjuk arah. Siap, Kak. Wih, kamu gantian yang bonceng ya, biar aku bisa peluk kamu. Jangan peluk-peluk, aku gak mau dilihat homo sama pengendara motor lain. Ucap Wicak yang membuat semua tertawa geleng-geleng. Wildan dan Wawan yang satu motor pun jalan duluan, diikuti Wasis, Wendy, serta Wicak. Kelima Pandawa itu kini sedang on the way menuju Sun Cafe milik pengunjung yang sempat berkenalan, yaitu Baskoro. Di perjalanan menuju Sun Cafe, Wildan yang menjadi penunjuk arah berjalan pelan agar yang lain tak ketinggalan. Posisi moge Wildan yang agak tinggi membuat Wawan bolak-balik merosot ke punggung Wildan, meski Wawan berkali-kali mundur, apalagi ketika dalam kondisi mengerem mendadak. Dan Wildan sendiri juga dapat merasakan ketidaknyamanan Wawan. Kak, jangan mundur-mundur, apalagi di ujung duduknya. Nanti jatuh. Pegangan aja, gak apa-apa. Kalau perlu peluk aja, aku gak apa-apa kok. Kamu yakin? Wildan tak menjawab. Tanpa basa-basi, Wildan menarik tangan kiri Wawan dan meletakkannya di pelukannya. Maaf ya, aku hanya takut kamu horny. Apalagi sampai baper jatuh cinta. Ucap Wawan merasa gak enak. Gak apa-apa kak, tenang aja. Aku ingat perjanjian di antara kita kok. Ucap Wildan tersenyum. Meski dalam hatinya kini dia merasa sedikit grogi. Grogi tapi bahagia. Semakin lama dekat dengan Wawan, Wildan semakin tertarik pada Wawan. Meski Wawan dingin, tapi Wildan tahu hati Wawan sebetulnya hangat. Namun Wildan harus bisa mengendalikan perasaannya, mengingat Wildan bukanlah selera seniornya itu. Kak, pegangan yang kenceng, aku mau nyalip truk. Oke. Ngeng, seketika Wawan memeluk Wildan dengan erat, dan Moge pun berhasil menyalip truk, diikuti oleh yang lain di belakang. Cie, katanya gak suka produk lokal, tapi kok sekarang pelukan, goda Wasis saat motornya berjajar di samping Moge Wildan, yang seketika Wawan hendak melepas pelukannya, namun Wildan menahan tangan Wawan dengan kencang. Haha, biar Kak Wawan gak jatuh kak, makanya tak suruh pegangan. Wan, yang kencang Wan, ihir, teriak Wasis kencang. Iya Wan, aku aja yang normal meluk Wendy takut jatuh. Masa kamu yang homo malu pelukan sama-sama cowok? Teriak Wicak di belakang. Aku bukan homo gampangan, balas Wawan yang membuat semua tertawa cekikikan. Dan tak lama kemudian kelimanya sampai di Sun Cafe. Setelah sampai, kelimanya pun memarkirkan motor agak jauh karena parkiran terlihat penuh karena nampaknya ramai. Wildan, kamu yakin di sini tempatnya? Iya, Sun Cafe tuh. Ayo kak. Ayo. Ramai banget ya Dan. Ucap Wasis. Iya. Selamat siang. Silakan. Mau duduk di mana? Untuk berapa orang? Sapa pegawai coffee shop pada Wildan. Sedangkan Wildan mengarahkan pandangannya mencari Baskoro yang tak terlihat. Wildan, ditanya mau duduk di mana? Saya mau duduk di sana saja mas. Oh, baiklah. Silakan. Wen, aku duduk di dekat pohon ya, biar asik fotonya. Iya sayang. Kelimanya pun kini duduk bersama. Silakan, mau pesan apa? Ucap karyawan memberikan menu. Kak, kakak mau apa? Tanya Wildan pada Wawan. Apa ya? Aku bingung. Mas, ini benar punyanya Kak Baskoro? Oh, iya benar. Tapi Mas Basnya lagi keluar sama Mas Condro. Oh, begitu. Ah, itu dia baru datang. Ucap karyawan tadi yang membuat semua menoleh ketika melihat Baskoro keluar dari mobil bersama Condro. Oh, dia. Aku masih ingat, ucap Wawan. Iya, aku juga ingat mereka yang rombongan bareng-bareng sekeluarga kan? Yang ada anak kecilnya. Mereka juga borong nasi campurku di kantin. Baik banget, ramah, dan gak mau dikasih kembalian.
ucap Wicak. Kak, teriak Wildan menyapa Baskoro, yang membuat Baskoro terlihat terkejut dan senang. Condro pun mengikuti Bas menghampiri kelimanya. Akhirnya kesini juga. Selamat datang di kafe saya. Aduh, siapa namanya? Lupa. Wildan, Kak. Panggil aja Mas. Oh, iya Mas. Udah lama apa baru? Baru Mas, baru mau pesen. Masih bingung. Gak usah pesen. Buat kunjungan pertama kalian, gak usah bayar, gratis. Saya akan kasih menu andalan di coffee saya. Mas, kasih mereka makanan dan minuman andalan di sini ya. Baik, Mas. Wah, jadi gak enak nih. Gak apa-apa, dienakin aja. Hehe. Oh iya, kenalin ini Mas Condro. Condro, ucap Condro menyapa semua. Kak, kenalin, ini Kak Wawan dan Kak Wasis petugas loket. Dan ini Kak Wendy petugas jaga. Dan ini Kak Wicak yang jaga di kantin. Oh iya, saya ingat semuanya, tapi lupa namanya. Bas, Mas balik dulu ya. Ntar malam ke studio ya, Mas tunggu. Ya Mas. Cups. Seketika semua terkejut saat melihat Condro mencium pipi Baskoro lalu pulang. Oh iya, ini pasti cowok kamu? Tanya Baskoro pada Wildan. Bukan Kak, kita semua cuma teman satu kerjaan. Oh gitu, soalnya kan kemarinan kamu janji kalau udah nemu cowok mampir ke sini. Bukan Mas, hehe. Oh begitu, terus kalian lagi libur kerja ya? Oh enggak Mas, kita semua udah kena PHK gara-gara tempat wisata kita ditutup imbas PPKM. Ucap Wasis menjelaskan. Oh begitu, saya turut prihatin. Lalu apa kalian sudah mendapat pekerjaan yang baru? Ini masih cari-cari Mas. Oh gitu, yang sabar ya. Saya doakan semoga lekas dapat kerjaan yang baru. Terima kasih Mas. Permisi. Silakan, ucap pelayan mengantar makanan dan minuman untuk kelimanya. Dan Baskoro membantu menyuguhkannya. Silakan, monggo dinikmati. Terima kasih banyak loh Mas. Sama-sama, saya senang kalau banyak kenalan. Bas, teriak cewek cantik yang membuat Wasis tertegun. Mbak Andin, sama siapa? Mbak Anjar gak ikut? Enggak, Mbak mau ngopi nih. Oh iya, ayo. Mas, saya tinggal dulu ya. Kalau butuh apa-apa, panggil aja pelayan. Makasih Mas, ucap yang lain kompak. Lalu Baskoro masuk ke dalam bersama Andin. Kopinya enak banget Wen. Cobain dah. Pahit manisnya pas. Tapi ada krimi-krimi susunya gitu. Iya sayang, menikmati kopi ini paling nikmat sembari menatap wajahmu yang manis itu. Plak. Kebiasaan deh, gagal otak bener nih kepala. Wildan, pemilik kopinya itu homo ya? Sama cowok ganteng yang tadi? Tanya Wicak penasaran. Iya, kok tahu Kak? Ya tadi cium pipi. Kenapa sih Wih? Kamu pengen dicium juga? Nanti aja di kos ya. Ngomong sekali lagi tak siram kopi nih. Iya. Mas Wasis, kok gak dimakan steaknya? Tanya Wawan saat Wasis memperhatikan Andin. Oh, Mas Wasis naksir cewek cantik itu ya? Tanya Wendy penasaran. Enggak, aku keinget sama Widi aja. Senyumnya mirip, mungilnya. Hanya saja Widi lebih tinggi. Sudahlah, dia sepertinya dijodohkan sama orang tuanya. Dan gak dijodohkan pun dia gak bakalan mau sama aku. Jangan nyerah dong Mas, ucap Wawan menyemangati. Iya Kak, setauku Widi memang cantik, tapi bukan berarti dia pemilih. Iya Mas, buktinya dia sempat naksir aku. Padahal yang lebih tampan dariku banyak. Itu berarti bukan masalah harta atau wajah Mas. Lah terus perkara apa? Seleranya seperti apa? Apa harus yang cuek seperti kamu? Apa aku harus cuek juga? Kalau aku cuek, mana dia ngerti perasaanku? Cewek kan harus dikejar Wan. Kalau kita diem, mana dia peka?
Saranku sih mas, kasih dia perhatian sedikit aja. Jangan terlalu over dan jangan memperlihatkan apa yang mas rasakan. Seperti biasa aja mas, sembari sesekali kasih kode-kode ke dianya. Ucap Wendy memberi saran. Iya betul, ucap Wawan mendukung. Wen, kamu kan homo. Tahu apa kamu sama perasaan cewek? Loh, homo kan sekarang. Dulu juga pernah punya pengalaman cewek. Ya meskipun sekarang aku jadi homo karena seseorang, ucap Wendy melirik Wicak. Namun Wicak gak peka dan sibuk dengan sticknya. Dasar. Di tempat lain, di kamar Widi sendiri, dia sedang melihat notifikasi di IG-nya. Ketika beberapa jam yang lalu, baru saja memposting fotonya sedang makan bersama teman-temannya, termasuk bersama Kevin, mantan pacarnya. Dan dia baru saja menerima notif dari Wasis yang nge-like dan komen di kolom komentarnya. Cantik. Hanya satu kata itu yang dituliskannya. Seketika wajah Widi tersenyum. Dari sekian komentar yang kebanyakan isinya hanya menyuruh balikan dengan Kevin, komentar Wasis justru paling beda dari yang lain. Entah apa yang dirasakan Widi. Widi bukan dan belum tertarik pada Wasis. Namun, meski rasa cinta belum tumbuh dalam hatinya, Widi selalu senang setiap Wasis selalu menyapanya, meski hanya menyapa di dunia maya. Seperti saat ini, tak hanya berkomentar di postingan beberapa jam yang lalu, Wasis juga menge-like foto-foto lama Widi, yang seketika membuat Widi heran tergeleng-geleng. Widi pun mengecek WA-nya, lalu melihat chat terakhir 1 hari yang lalu dengan Wasis. Widi teringat video call terakhir saat mamanya memberitahu Kevin datang, dan Widi terpaksa menutup panggilan teleponnya. Widi melihat status terbaru di WA-nya, lalu melihat status terbaru milik Wasis. Kangen. Nanging mung bisa ngangen. Widi yang tak mengerti bahasa Jawa lalu bertanya pada Simbok alias pembantu di rumahnya. Mbok? Ya non, Mbok kan orang Jawa. Mbok ngerti gak artinya ngangen? Maksudnya gimana kalimatnya non? Kangen nanging mung bisa ngangen. Oh, artinya kangen tapi cuma bisa berangan-angan atau cuma bisa berharap. Oh, makasih ya Mbok. Sama-sama, pasti Bang Kevin ya. Kan yang masih kangen. Kan sekarang dia balik ke LA. Emang dia bisa bahasa Jawa? Oh iya ya, bahasa Indo campur Inggris biasanya. Sampai si Mbok gak ngerti kadang. Hehe, makasih ya Mbok. Iya non, nanti kalau ada yang gak ngerti tanyain aja si Mbok. Oke Mbok. Widi pun kembali ke kamar lalu membalas pada status Wasis. Kangen, nanging mung bisa ngangen. Kangen siapa mas? Dan mengharap siapa? Malam ini, Wicak sedang sibuk membersihkan ikan. Karena tadi sesudah dari kafe, Wicak dan Wendy mampir ke pasar ikan. Wicak berniat mengajak sahabat-sahabatnya bakar ikan. Sedangkan Wendy sendiri saat ini sibuk mencari lowongan. Wen, coba kamu telepon Mas Wasis. Wawan sama Wildan. Semua udah siap nih, tinggal bakar aja. Oke. Wendy pun menelpon yang lain, dan Wicak pun mempersiapkan peralatan dan menaruh di depan kos di samping kebun. Tak lama kemudian, Wasis datang duluan sampai. Wih, wah, mana ikannya? Sini aku yang bakar, kebetulan aku lapar. Tadi gak kenyang makan makanan di kafe, teriak Wasis semangat. Iya mas, makanya aku buat ikan bakar biar kita bisa makan bareng-bareng. Wen, coba lihat nasinya. Kalau udah matang bawa sini. Aku mau cari daun pisang pakai alas nasi. Kita bancaan aja ya mas. Wah, mantep tuh. Makan di atas daun. Jangan lupa sambelnya ya Wi, yang pedas. Udah aku buat mas. Ntar ya. Kamu gak takut sendirian gelap? Enggak kok, ada rumah warga. Tak lama kemudian, Wildan dan Wawan datang. Kak, aku bawa minuman nih, ada cola, kopi dan lain-lain, sama snack juga. Gak bawa bir Will, Big Max, atau arak gitu, teriak Wendy yang baru keluar membawa magicom. Kenapa gak bilang? Kakak mau, aku beliin ya. Enggak, bercanda Will, itu aja udah banyak.
Gak apa-apa kak, bentar ya. Will, serius? Teriak Wendy saat Wildan melajukan motornya. Istrimu mana, Wen? Tanya Wawan membantu. Lagi cari daun. Temenin noh, ntar diculik kunti lagi. Ucap Wawan menakut-nakuti. Haha, tuh dia. Formasi sudah lengkap. Itu Wildan baru datang. Wildan, bawa apa? Tanya Wicak menggelar tikar, lalu mengelap daun pisang dan memplating nasi sambal di atas daun pisang. Ada minuman sama snack kak. Ada juga rokok sama bir. Siapa yang mau mabok? Suamimu tuh, Wendy. Don, teriak Wasis selesai membakar ikan, lalu meletakkannya di atas daun pisang. Akhirnya semua siap. Wait, ada ikan bakar, ada lalap, ada sambal, ada gorengan. Tapi kok masih ada yang kurang ya? Ucap Wawan yang membuat semua bertanya-tanya. Apaan Wan? Tanya Wasis. Bentar, aku ke warung depan dulu, mumpung belum tutup. Kak, mau kemana? Aku antar. Teriak Wildan. Gak usah Wil, orang warungnya deket kok. Tak lama kemudian, Wawan kembali dengan membawa satu kantong besar kerupuk. This is it, crackers. Alah, gayamu Wan, kerupuk aja crackers. Katamu seleranya bule, selera bule kok doyan kerupuk. Loh, urusan cowok jangan disamakan sama makanan mas. Beda, hehe. Udah belum nih, lapar? Tar dulu, foto dulu. Ucap Wicak tak ketinggalan. Bukannya berdoa dulu malah foto dulu. Aneh zaman sekarang ya. Udah mas, sekarang waktunya eksekusi. Enak banget ikan bakarnya. Gak kalah sama yang ada di restoran-restoran seafood di pinggiran pantai. Ya iyalah, aku yang bakar. Ucap Wasis bangga. Mas, yang bikin enak itu di mana-mana bumbunya. Dan bumbunya itu racikan dari tangan istriku nih. Wen, berhenti memanggilku istrimu. Aku ini laki-laki, risih telingaku dengernya. Sekali lagi ngomong gitu aku usir kamu. Iya, itu aja marah. Ayo Wildan, yang banyak, jangan sungkan-sungkan, nasinya masih banyak. Iya kak. Sambelnya pedes banget wih. Teriak Wawan gak betah pedes. Ya iya dong, biar hot. Kakak pedes. Ini minum. Makasih. Wih, kamu kok gak nyediain minum kayak si Wildan sama Wawan? Oh enggak, punya tangan sendiri, ambil sendiri noh. Wih, ini orang manja banget sih. Wih. Iya, aku ambilin. Mau minum apa? Coke, Fanta, atau bir? Nanti aja birnya, air putih aja dulu. Hehe. Nih, makasih ya sayang. Awas durinya. Iya, nih lalapannya aku gak suka. Iya taruh aja situ, nanti aku makan. Wasis, Wawan, dan Wildan yang melihat kemesraan Wendy dan Wicak jadi envy. Wasis membuka layar HP-nya. Dan dia terkejut melihat pesan WA yang ternyata dari Widi. Matanya langsung berbinar ketika lihat Widi menanggapi status WA-nya. Di saat Wendy sibuk bercanda dengan Wicak, Wasis dengan Widi, Wildan sendiri juga merasa kesepian. Entah mengapa Wawan lebih sibuk dengan HP-nya. Rupanya Wawan sedang chatting dengan Ozlim, bule Turki yang ditaksirnya itu. Yes, finally, we are dating. Wan, ada apa sih? Kaget tahu? Tanya Wicak dan yang lain ikut terkejut saat melihat Wawan kegirangan. Aku jadian sama Ozlim. Ozlim, bule yang kamu kenalan di aplikasi setan itu? Iya, akhirnya aku mendapat cowok impianku. Jadi, kamu udah nemu Wan? Yang matanya biru? Iya. Yang gagah putih kemerah-merahan itu? Iya. Yang pipinya ada jambangnya? Iya. Dan terakhir, dadanya ada bulunya? Iya.
aku duluan ya. Iya, jagain ya Will. Wawan jarang mabuk soalnya. Iya kak, aku akan menjaganya. Hati-hati ya, yo. Tak lama kemudian Wildan sampai di kos Wawan. Wildan kemudian membopong Wawan sampai ke ranjang. Wawan tergeletak di ranjang. Gerah sekali sih kipas. Iya kak, ini kipasnya udah aku nyalain. Masih panas. Buka aja dah. Anjing susah banget sih. Ucap Wawan kesal karena susah membuka celananya dalam kondisi mabuk. Sini kak, biar aku bantu. Wildan pun membantu Wawan membuka seluruh pakaiannya dan hanya menyisakan CD-nya. Lalu menutup dan mengunci pintu kamar dan kembali ke ranjang. Melihat Wawan yang menggeliat-geliat kepanasan dengan tubuh yang mengkilap akibat keringat, membuat libido Wildan seketika naik. Malam ini, Wawan begitu menggoda dalam keadaan mabok. Puting itu kembali mengeras, senada dengan gundukan di dalam celana Wawan. Gerah. Wawan terus meracau. Wildan mencoba untuk menahan hasrat yang ada di dalam hatinya. Wildan hendak mengambil bantal dan hendak tidur di bawah di kasur lipat, meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan agar tidak menjadi masalah. Namun ketika ia hendak tidur di bawah, Wawan tiba-tiba menarik pergelangan tangannya. "Kamu mau kemana?" ucap Wawan dengan mata sayu yang seolah-olah menggoda Wildan. "Aku mau tidur di bawah kak." "Aku tidak mau tidur sendiri. Aku butuh teman. Temani aku." Iya kak, baiklah." "Wildan, kenapa tubuhku panas? Apa kipasnya sudah full?" "Sudah kak." "Apa karena CD-ku yang belum kubuka?" Lega. Kakak. Wildan terkejut saat Wawan membuka CD-nya lalu dengan batang seperti roket yang siap meluncur keluar angkasa. "Wildan?" Iya kak. "Malam ini aku merasakan tubuhku aneh. Sepertinya aku merangsang. Apa kamu tidak merasakan yang aku rasakan?" "Aku juga sama, tapi bukan karena alkohol, tapi karena kakak terlihat seksi malam ini." "Oh iya, aku seksi. Kemarilah." "Hah? Mendekatlah. Bukankah kita pernah ngocok bersama?" Iya kak." "Buka bajumu, kita bermain bersama." Wildan yang seakan mendapat lampu hijau dari Wawan, langsung membuka seluruh pakaiannya dan tidur di samping Wawan. Keduanya pun lagi-lagi sama-sama memainkan milik mereka masing-masing, sembari saling menatap mata keduanya. "Wildan, matamu indah juga, berwarna coklat pekat." "Kakak suka?" "Suka." "Kakak ingin melihat lebih dekat?" Boleh." Wildan tiba-tiba naik di atas tubuh Wawan. Dan entah mengapa, Wildan tak melihat sedikit keraguan pun dalam diri Wawan. Itu mungkin karena Wawan dalam pengaruh alkohol. Dan tiba-tiba muncul di pikiran Wildan untuk melakukan lebih. Malam ini Wildan ingin menikmati tubuh seniornya itu. "Will, ya, matamu indah sekali," ucap Wawan yang tiba-tiba melingkarkan kedua tangannya pada leher Wildan. Wildan pun mendekatkan wajahnya. Dan cups, Wildan mengecup ujung bibir Wawan. Wawan masih menatap sayu. "Kak,
boleh aku mencium bibirmu? Wawan terdiam, tidak menjawab dan tidak menolak, membuat Wildan takut tak bisa menebak apa yang ada dalam pikiran Wawan saat ini. Wildan hendak mengurungkan niatnya, namun ketika hendak beranjak, set, kedua tangan Wawan menarik dan Wawan mencium bibir Wildan dengan rakus dan penuh gairah. Rupanya alkohol telah menguasai tubuhnya dan membawa keuntungan untuk Wildan. Sungguh, bibir Wawan begitu lembut dan nikmat. Wawan mendominasi ciuman. Dia mengecup, melepas, mengecup, dan melepas bibir Wildan sembari menatap mata indah coklat dan pekat milik Wildan. Wildan tak tahan lagi. Seniornya itu benar-benar memabukkan, bahkan lebih memabukkan daripada alkohol. Wildan menikmati inci demi inci tubuh seniornya itu. Wawan tak melawan, dia pasrah dilanda kenikmatan. Wildan kini menatap puting Wawan. Tanpa meminta izin sang pemilik, dia menghisapnya. Wildan mencuri kenikmatan puting milik seniornya itu. Rasanya keras, lembut, kenyal, dan seperti mencemil buah ceri. Wildan bangga akhirnya bisa menikmatinya. Wildan bangga membuat pemiliknya menggelepar kenikmatan. Desahannya membuat Wildan semakin tegang. Sembari mengunyah pentil Wawan yang nikmat itu, Wildan meraih miliknya dan milik Wawan lalu mengocoknya secara bersamaan. Gesekan dua batang tebu yang berurat ditambah hisapan dan permainan lidah Wildan yang berputar dan menekan pucuk putingnya membuat Wawan tak tahan lagi. Sesuatu hendak keluar. Ah! Wawan telah sampai di puncak, sedangkan Wildan kini hendak menyusul Wawan. Nafas lelah dan keringat yang mengucur di tubuh Wawan, serta desahan nafas yang tersisa akibat rengkuhan kenikmatan yang didapatkan Wawan, membuat Wildan tak mampu menahan. Wildan membuka kedua paha Wawan lebar-lebar, lalu merentangkannya dan mengoleskan cairan Wawan ke lubang kecil milik seniornya itu. Kemudian mencoba memasuki seniornya yang sedang tak berdaya itu. Maaf kak, maafkan aku. Kamu benar-benar membuatku hilang kendali. Wildan terus mendorong dan bisa terlihat raut wajah seniornya itu sedang menahan sesuatu, yaitu milik Wildan yang terus berusaha masuk. Dan akhirnya, Kak, I love you. Sakit. Racau Wawan namun tak sanggup melawan, tubuhnya lemas. Maaf kak, aku tak kuat lagi. Kamu begitu hangat dan nikmat. Sakit. Antara merasakan kenikmatan dan merasakan kasihan pada seniornya itu, Wildan tak mau berlama-lama lagi. Hisapan pusaran Wawan begitu kuat hingga Wildan mempercepat gerakannya. Tak hanya mempercepat gerakannya, Wildan juga menggigit-gigit leher, dada hingga tak ketinggalan pentil terindah milik seniornya itu. Wildan mengukir lukisan di tubuh Wawan. Tak puas mengukir di bagian depan, Wildan memaksa tubuh lemas seniornya itu berganti posisi menjadi telungkup. Wildan mengukir seluruh tubuh Wawan bagian belakang, bahkan kedua pipi bokong seniornya itu tak lepas dari gigitannya. Ah, sakit! Teriak Wawan mendongakkan kepalanya akibat merasakan sakitnya gigitan Wildan. Ekspresi seksi Wawan justru membuat Wildan tak mampu membendung lagi. Wildan kembali memasukkan miliknya ke pusaran Wawan. Dalam sekali hentakan dan penuh keyakinan, batang itu pun masuk dan tertelan sempurna, tenggelam dalam kenikmatan lubang seniornya. Kak, aku cerot. Wildan berhasil menanamkan benih yang tak akan tumbuh itu. Lalu kemudian ambruk menindih tubuh seniornya itu dengan batang yang masih menempel. I love you, Kak Wawan.